Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita kita menyanyikan Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Satu hal ku minta dari Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di dalam rumah Tuhan di sepanjang umur hidupku. Sungguh itu perinduanku, tinggal diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Nya dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Karena pada waktu bahaya Ia melindungiku di pondok-Nya, disembunyikanku di kemah-Nya. Dia angkat ke gunung batu, kini tegaklah kepalaku. Hadapi musuh sekelilingku, ku memberi korban dalam kemah-Nya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka aku cari wajah Tuhan. Jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Biasa dengan tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Sorga. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah. Melalui pengajarannya, Tuhan Yesus menjelaskan mengenai apa saja prinsip dan nilai kerajaan Allah yang perlu kita hayati dan wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah ataukah kita masih menjalaninya sebagai warga dunia yang berdosa. Untuk itu, marilah kita mengakui dan menyesali segala perbuatan salah kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui segala kesalahan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering terikat untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berusaha menjauhkan diri dari dosa, tetapi kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami. Kami sering merasa diri hebat dan bergantung kepada pengetahuan dan kepintaran kami sendiri dan bersikap egois. Merasa diri kami yang paling benar. Kami juga tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, kami sering berlaku tidak adil, kasar, dan mementingkan diri sendiri dan kurang peduli. Di dalam berelasi dengan saudara-saudara kami juga tidak menunjukkan sikap yang baik dan menganggap mereka lebih rendah. Ampunilah kami. Pada saat ini, kami juga merendahkan diri menjambut Roh-Mu, datang dan tinggal di dalam hati kami yang rendah. Biarlah Roh-Mu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-murid Yesus, melakukan kasih dan kebenaran, menghibur kami dalam kesukaran, dan memberi sukacita yang abadi. Kami juga mengucap syukur Tuhan telah menganugerahkan Roh-Mu untuk menjadi materai yang mengesahkan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kehidupan kekal, dan juga telah menganugerahkan Roh Kudus kepada gereja-Mu untuk menerangi kami, orang-orang percaya, melihat kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Dari 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersuka cita
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih dapat mengikuti ibadah walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan menyertai kami di dalam ibadah ini, supaya firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Dalam firman Tuhan minggu lalu dikatakan bahwa kerajaan sorga bukan hanya bicara tentang keadaan nanti di akhir zaman setelah kematian, tetapi kerajaan sorga itu juga berbicara tentang hari ini dan di sini. Kerajaan sorga dikatakan dimulai ketika anak manusia menaburkan benih yang baik di ladang. Dalam Matius 13 ayat 38, Tuhan Yesus memberi penjelasan bahwa ladang itu ialah dunia. Artinya kerajaan sorga memang sudah dimulai sejak dari dunia. Karena itu minggu lalu kita diajak untuk tidak menunda-nunda pertobatan kita, agar kita bisa menikmati damai sejahtera Allah, agar kita bisa hidup di dalam kerajaannya, agar kita bisa menjadi warga kerajaan sorga, dengan tidak melupakan peran kita sebagai warga dunia. Hidup sebagai warga kerajaan sorga bukan berarti lantas kita memisahkan kehidupan kita dari dunia ini,
bukan berarti lantas kita menutup diri, bersikap eksklusif. Memilih-milih mana yang menjadi teman kita, memilih-milih hanya dengan yang sama dengan kita, bukan seperti itu. Ya, menjadi warga kerajaan sorga bukan berarti lantas kita memisahkan hidup dari dunia. Sebab kalau kita melihat, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang dari sorga turun ke dunia ini. Masa kita yang masih tinggal di dunia lantas tidak menjalani hidup seperti Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia dan menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu hidup sebagai warga kerajaan sorga berarti kita meneladani Tuhan. Kehadiran Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, menjadi terang. Demikian juga hal yang harus kita lakukan. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Di situ dikatakan biji sesawi adalah biji benih yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi dikatakan apabila ia bertumbuh, dia akan menjadi yang paling besar dari segala jenis sayuran. Bahkan akan menjadi pohon. Pohon yang besar dan rimbun yang kemudian menarik burung-burung untuk datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Di situ juga disampaikan perumpamaan tentang ragi yang mengkamirkan 3 sukat tepung terigu. 1 sukat itu 12 liter, berarti 3 sukat 36 liter. Banyak, ya kan? Tapi berapa banyak ragi yang digunakan? Dalam bacaan kita tidak disebutkan. Jadi saya sempat mencari-cari berapa sih perbandingan antara ragi dengan tepung terigu kalau orang mau membuat roti. Saya menemukan perbandingannya 20 sampai 25 gram untuk setiap 1 kilogram tepung. 20 sampai 25 gram berbanding 1000 gram tepung. Artinya ragi yang dibutuhkan itu sedikit sekali. Tetapi ragi yang sedikit bisa mengkamirkan seluruh tepung. Bisa mengubah semua tepung terigu. Karena itu kalau Tuhan Yesus itu menaburkan benih yang baik, Matius 13 ayat 37, maka sebagai warga kerajaan sorga, kita juga harus meneladani Tuhan yang dari sorga itu. Kita juga harus menaburkan apa yang baik. Walaupun mungkin perbuatan baik kita itu hanya sebesar biji sesawi, kecil saja bila dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Tetapi bila kita konsisten menaburkan apa yang baik, maka besar kemungkinannya kebaikan kita itu pada akhirnya bertumbuh besar juga dan menarik banyak orang untuk datang, untuk mengenal Kristus. Seperti biji sesawi tadi, kecil tetapi kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar dan menarik burung-burung untuk datang. Demikian juga kita. Kalau kita konsisten melakukan, menaburkan apa yang baik, walaupun kecil, asal kita terus-menerus melakukannya, maka akan menarik orang untuk datang mengenal Kristus. Kalau kita terus-menerus melakukannya, bahkan juga bisa mengubah banyak orang, seperti ragi tadi, yang sedikit tapi bisa mengkamirkan seluruh adonan, bisa mengubah seluruh adonan. Hal ini penting untuk kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga. Sebab kerajaan sorga itu lebih berharga daripada segala hal yang lain. Seperti disampaikan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Di situ Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Seperti orang yang menemukan mutiara yang indah. Dikatakan di situ betapa berharganya harta yang terpendam itu, mutiara yang indah itu, sehingga orang yang menemukannya dengan sukacita menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta yang terpendam, mutiara yang indah. Menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan kerajaan sorga. Mungkin kita bisa membaca dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Di situ Paulus mengatakan,
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus seperti orang dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang menemukan harta yang terpendam, yang menemukan mutiara yang indah, kerajaan sorga. Paulus segera menyadari bahwa apa yang dia temukan itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang selama ini dianggap bernilai. Dikatakan bahkan sekarang dia menganggapnya sampah karena Kristus. Ya. Sebegitu berharganya kerajaan sorga, sebegitu berharganya bila kita menjadi bagian di dalam kerajaan sorga itu, sehingga tadi kalau menaburkan kebaikan itu kadang kita rasakan susah, tapi kita harus mengingat bahwa hal itu penting untuk kita lakukan. Sebab kerajaan sorga ini adalah sesuatu yang berharga, jauh lebih berharga daripada semua yang kita punya. Dalam perumpamaan tentang pukat, Matius 13 ayat 47 sampai 52, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada akhir zaman malaikat-malaikat akan memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar, seperti nelayan-nelayan yang memisahkan ikan yang baik dari ikan yang tidak baik. Dikatakan bahwa ikan yang tidak baik akan dibuang, orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Tetapi selagi kita belum tiba pada akhir zaman, maka baik bila kita kemudian menggunakan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tadi untuk memeriksa diri kita. Kita ini termasuk yang mana? Termasuk ikan yang baik atau ikan yang tidak baik? Apakah kita termasuk orang yang benar atau orang yang jahat? Jangan sampai kita hanya mengaku sebagai warga kerajaan sorga. Jangan sampai kita hanya merasa, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Karena itu, mari kita periksa diri kita, kehidupan kita, ya, supaya kita bukan hanya mengaku sebagai warga kerajaan sorga, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai warga kerajaan sorga yang selalu menaburkan kebaikan, yang selalu berusaha untuk dapat menjadi berkat bagi semua orang, yang selalu berusaha menjadi terang, agar melalui perbuatan-perbuatan kita itu, kita bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami dengar, firman yang mengajak kami untuk memeriksa kehidupan kami selama ini.
Apakah kami sudah menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah dengan benar, dengan selalu menaburkan kebaikan, walaupun mungkin kebaikan kami tidak ada artinya, kecil saja bila dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Tetapi bila kami mampu untuk bertekun di dalam melakukannya, senantiasa menyebarkan kebaikan, biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memakai setiap kami agar dapat menjadi berkat, sehingga orang-orang di sekitar kami pun dapat ikut merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan di dalam pemulihan, untuk para lansia, opa dan oma. Kami berdoa untuk Ibu Enting, Ibu Helen, Ibu Liana Cahyadi, Ibu Sulastri, dan mungkin masih ada lagi saudara kami yang lain yang saat ini juga sedang tidak dalam keadaan yang sehat. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka di dalam sakit dan di dalam masa pemulihan mereka. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka melalui setiap obat-obatan dan perawatan yang diberikan, sehingga sakit penyakit mereka boleh diringankan, sehingga di dalam segala keadaan mereka tetap dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia pada saat ini, khususnya di dalam perjuangan kami sebagai bangsa untuk melalui masa-masa pandemi ini. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang menghantui, biarlah kiranya Tuhan Kau boleh menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka dimampukan untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi ini, juga untuk menghindari krisis ekonomi yang menghantui itu. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh menyentuh hati setiap warga negara Indonesia, supaya kami juga boleh terbuka untuk senantiasa mentaati arahan dan aturan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga kami sebagai bangsa boleh segera dimampukan untuk dapat keluar dari pergumulan yang sudah kami hadapi berbulan-bulan ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Jaga juga setiap kami agar kami dapat senantiasa ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun yang pada saat seperti ini tentu juga mengalami kesulitan di dalam pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan, hikmat Tuhan boleh menyertai hamba-hamba Tuhan, para penatua, para aktivis, supaya di dalam segala keterbatasan dapat terus menyatakan terang dan kasih Tuhan, dapat terus menaburkan kebaikan-kebaikan bagi sekitarnya, sehingga kehadiran gereja dapat dirasakan sebagai perpanjangan tangan Tuhan, memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakistraya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Diberinya kita
Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha mulia, Juru Selamat kami, yang merupakan sumber kasih dan sumber berkat di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sampai dengan saat ini, di mana kami boleh bersama bersujud, bersama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, walaupun masih melalui media online. Ya Bapa, terima kasih pada minggu ini kami boleh mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan yang semuanya ini berasal dari berkat Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan dan dapat dipergunakan menjadi sarana untuk menyatakan kasih Tuhan kepada yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini agar diberikan hikmat dari Tuhan dan dapat dipergunakan hanya untuk perluasan kerajaan Tuhan dan pernyataan kasih setia Tuhan pada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa persembahan kami dan kehidupan kami di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.